Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mencapai ridho Allah, maka kita harus menjelaskan dulu penyangganya, yaitu kalbu. Kalbu itu hati. Manusia memiliki aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar itu tubuh, fisik, badan, disebut jasmani. Ini sifatnya biologis. Aspek dalamnya memiliki 4: ruh, nah itu jiwa, kalbu, dan akal. Nah, malam ini untuk mencapai ridho Allah, kita akan menjelaskan tentang kualitas hati, kualitas kalbu. Kualitas kalbu itu memiliki 4. 1, kalbu, hati, bercahaya. Yang kedua, menerima cahaya. Yang ketiga, menyimpan cahaya. Dan yang keempat, memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya. Kita mulai yang pertama, bercahaya. Nah, ini bersifat umum, universal. Semua manusia terlahir dengan kalbu yang bercahaya. Jadi ini modal. Cahaya ini akan membawa suasana tenang, bersih, jernih, bening. Cahaya seperti kita sekarang di masjid, tenang, terang, damai, karena ada cahaya. Ini pembawaan. Kenapa jadi pembawaan dan bersifat umum? Karena ketika Allah meniupkan ruh ke dalam embrio janin, maka sejak itu jiwa manusia, kalbu manusia itu bersih, jernih, bening, bercahaya. Jadi ini modal. Apakah bagaimana yang terlahir dari keluarga bukan muslim bercahaya? Yang lahir di negara yang mayoritas bukan muslim bercahaya. Karena ini sifatnya modal, asal, akal, asli. Yang kedua, menerima cahaya. Nah, ini baru terbagi 2. Ada yang menerima cahaya, ada yang tidak menerima cahaya. Ada yang terang, ada yang gelap. Yang menerima cahaya terang, yang tidak menerima cahaya gelap. Gimana? Nah, saat manusia lahir, Allah sudah mengutus Rasul. Allah menurunkan Al-Quran. Rasul apa? Terus estafet, ada yang melanjutkan. Jadi disampaikan cahaya itu. Nah, ajaran pokok itu diajak seluruh manusia kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah, syirik menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Tidak menganggap sesama makhluk Tuhan. Tidak mempertuhankan sesama manusia, tidak mempertuhankan jin, tidak mempertuhankan setan, tidak mempertuhankan benda-benda. Nah, kalau ajaran ini diterima, kokoh di hati, diucapkan, ada di pikiran, masuk ke hati, maka orang ini menerima cahaya. Jadi menerima cahaya tidak menerima ajaran.
dakwah Rasulullah itu berdaya. Sementara yang menutup, yang menolak, yang mengingkari disebut kufur, gerak. Boleh jadi dapat cahaya dari pikirannya, dari sisa-sisa yang ada di nuraninya, tapi tidak mendapatkan cahaya baru. Gitu. Jadi orang beriman ini jadi bercahaya. Apakah cahayanya sama? Beda. Tiap orang beda-beda. Tapi intinya bercahaya. Ada yang cahayanya kuat, sedang, lemah, besar, dan kecil. Kalau diukur dengan angka, ada yang angkanya sampai 90, ada yang hanya 60, ada yang di bawah 50. Kalau diukur dengan angka, namanya kuantitatif. Begitu. Kenapa beda-beda? Beda-beda tergantung dia mendekatkan kepada Allah. Kalau hatinya bersih, niatnya bersih, sikapnya menghadap, melaksanakannya dengan ikhlas, ikuti perintah Allah, wasjud, wahtari, sujud dan dekatkan dulu kepada Allah, lalu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan khusyuk, dengan hikmah, dengan ikhlas, dengan berserah, cahayanya besar. Tapi kalau kadang-kadang menghadap sholat, tapi lebih melalaikan sholat, mengabaikan sholat, menunda-tunda, kadang-kadang meninggalkan, ya cahayanya lambat, pelan, ukurannya kurang. Kenapa? Ya Allah kan sumber cahaya. Allah nur samawati wal ardh. Allah menyinari langit dan bumi dengan matahari, menyinari hati dengan kekuatan iman. Jadi hati ini beda-beda. Ramadan ini dikondisikan. Siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, baca Al-Quran, amal sosial. Ini dikondisikan. Semoga kita mendekat kepada Allah, ikhlas, tulus, melahirkan amal sosial. Cahaya. Nah, yang ketiga, kan yang pertama bercahaya, kedua menerima cahaya, ketiga menyimpan. Nah, cahaya-cahaya itu disimpan. Di mana simpannya? Pertama, pada kalbu. Al-Quran menyebut kalbu. Kalau untuk menggambarkan perubahan, disebut kalbu. Karena qalla artinya membolak-balikan telapak tangan. Kalau untuk menggambarkan tempat, ini bahasa wadah, itu sodrun, sudur. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia, jadi makan hati. Nah, saya akan katakan ayat yang menggambarkan hati mengalami perluasan. Tapi ini konteksnya ini lagi Muhammad SAW. Alam nasroh laka sodro. Bukankah kami telah melapangkan, meluaskan hati engkau Muhammad? Jadi dengan menerima cahaya lalu disimpan, maka cahayanya meluas. Namanya insyirah. Orang beriman dengan tekun sholat berjamaah awal waktu di masjid, dengan tekun bersedekah, berinfak, hidupnya bermakna bagi orang banyak, itu cahayanya banyak lalu tersimpan. Karena tersimpan, maka wilayah cahaya dalam hatinya meluas. Katakanlah cahayanya jadi 60, 40 lagi gelap. Dari mana gelap di dalamnya? Dari hati yang kotor, dari pikirannya kotor, dari makanan, dari minuman, dari ucapan, dari penglihatan, dari pendengaran. Tapi terangnya 60. Tapi kalau cahaya ditingkatkan sampai 65, ya gelapnya menurun 35. Kalau ditingkat lagi sampai 70, gelapnya 30 terus. Apakah terang semuanya satu
Siapa yang mengatakan tidak? Al-Quran. Surat apa? Surat An-Najm ayat berapa? Ayat 32. Bagian mana? Bagian ujung. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Janganlah kamu menilai dirimu bersih. Biarlah Allah yang tahu terhadap yang bertakwa. Oke. Jadi jangan sok suci. Nah, gimana yang harus diharapkan? Ada doa dari Rasulullah SAW. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini sahih. Ini sering dijadikan doa kita. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku, aku dan kesalahanku, seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Kalau kesalahan ini membuat hati gelap, maka kita jauh dari gelap ini. Coba kita menggunakan teori perbandingan. Kalau terang 51, gelap 49, selisihnya tipis, hanya 2. Nah, kalau tipis seperti ini susah ngerem. Tiba-tiba dorongan gelap mengajak untuk maksiat, untuk jadi koruptor, untuk berzina, untuk berjudi. Karena pendek jaraknya antara gelap dengan terang, nggak bisa direm. Kenapa? Terlalu tipis, jaraknya cuma 2. Coba tingkatkan terangnya semakin terang sampai di angka 55 saja. Gelapnya berapa? 45. Selisihnya berapa? 10. Bisa keren. Mungkin gelap ini akan membawa kepada maksiat, mendorong kepada kejahatan. Tapi pikiran yang terang, hati yang terang, perasaan yang terang akan mengatakan, jangan, ini ada akibat, jangan, ada resiko, jangan, nanti bertanggung jawab, jangan, nanti kamu malu, jangan, nanti kamu celaka. Nah, si hati bicara terang. Makanya doa gitu. Nah, lalu nanti yang keempat, ini akan segera berakhir. Memancar, kemana memancar? Seperti cahaya. Cahaya itu ingin kembali ke sumber cahaya. Cahaya matahari ingin kembali ke matahari. Nah, cahaya hati dari mana sumbernya? Dari Allah. Maka orang yang hatinya percaya dan cahayanya insya Allah meluas, ada kerinduan kepada Allah. Mungkin dia masih tetap menjalani hidup di dunia, tapi dia hatinya terpaut sama Allah, pikirannya, kesadarannya, perasaannya, konsepnya. Makanya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki dia tetap berbisnis, dia tetap bertransaksi, tetapi bisnisnya, transaksinya tidak membuat kita lupa kepada Allah. Karena hatinya terpaut sama Allah. Dia berbisnis dengan jujur, dia berbisnis dengan benar. Dia tetap bekerja di kantor, menjadi guru, menjadi dosen seperti kami. Tapi kita jalani semua. Itu ada sistem, ada aturan, tetapi hatinya terpaut. Ada kerinduan sama Allah. Kenapa? Cahayanya memantul, memantap kepada sumbernya dan membimbing hidupnya berorientasi sama Allah. Yang kedua, cahayanya ke samping kepada mesin itu, kepada sesama manusia, kepada alam, kepada lingkungan. Dia akan memandang alam adalah ciptaan Allah. Alam tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dihabiskan, harus dimanfaatkan untuk mendatangkan kebaikan. Maka dia akan memanfaatkan, tapi tidak merusak, tidak menghancurkan, tidak mengeksploitasi, tidak menghabiskan.
dengan lingkungan dia akan buang sampah teratur, dia sadar betul dampaknya banjir, dipikirkan akibatnya, dipikirkan dulu, dan untuk kita juga luar biasa, bisa peka, peduli, berbagi. Hadirin, itu saja yang disampaikan. Nah, kalau itu dilakukan, Allah ridho. Ujungnya kan dari Allah. Ada 4 hal yang akan diperoleh. Jadi kalau dicahaya kayak gitu, 1, dia akan dapat ridho Allah. 2, akan dapat rahmat Allah, kasih sayang. 3, akan dapat ampunan. Kan dalamnya masih ada dosa tetap, tapi akan dapat ampunan. 3 dulu di dunia. 1, dapat ridho. 2, dapat rahmat. 3, dapat ampunan. Kenapa ampunan? Karena terang KB semua benar. Ya, tetap kita bersalah, tetap ada dosa. 3 dulu, ridho Allah, rahmat Allah, apa tuh? Ada akan berdampak yang tepat. Nikmat, dapat nikmat di alam kubur, dapat kenikmatan, di barzakh dapat kenikmatan, dan ujungnya akan dimasukkan pada tempat penuh kenikmatan, surga. Saat itu dikasih bonus 4-nya penuh kenikmatan. Bonusnya 2, bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Alhamdulillah. Semoga kita seperti itu. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.